Halo, bertemu lagi dengan saya, Ibu Kinan, yang mempresentasikan untuk fisiologi sistem persyarafan bagian yang kedua. Nah, di bagian persyarafan ini ada yang dikenal dengan neurotransmitter. Jadi, di otak ada zat kimia yang membantu komunikasi antar neuron di seluruh tubuh. Ada beberapa jenis neuronnya seperti asetilkolin, glutamat, GABA, dopamin, norepinefrin, dan lainnya. Nah, neurotransmitter ini berada pada akson terminal pada neuron dan disimpan pada synaptic vesicles. Nah, ada 3 aksi yang bisa dilakukan oleh neurotransmitter, yaitu excitatory atau mengeksitasi atau membuat si syaraf ini dia terbangun untuk bisa meneruskan pesan ke sel berikutnya. Contohnya glutamat, epinefrin, dan norepinefrin. Ada juga inhibitory. Jadi inhibitory ini maksudnya dia menghambat supaya pesan atau impuls yang harusnya dikirimkan itu berhenti, tidak dikirim lebih lanjut. Contohnya GABA, glisin, dan serotonin. Ada juga yang disebut dengan modulatory atau sifatnya memengaruhi efek dari messenger kimia lainnya. Jadi menambah kemampuan dari sesuatu sehingga menjadi lebih baik. Nah, yang terjadi adalah ada action potensial, kemudian terjadi depolarisasi dari CA2, kemudian CA2 plus memicu dikeluarkannya neurotransmitter dari vesicles-nya, kemudian neurotransmitter ini dia terkoneksi dengan reseptor site pada postsynaptic membrane-nya, kemudian akhirnya terjadi bukaan pada channel yang membuat perubahan terjadi pada postsynaptic membrane potential. Akhirnya terjadi action potensial yang mungkin terjadi. Kemudian sesudah terjadi action potensial ini, maka neurotransmitternya menjadi inaktif atau dia balik ditransport ke presynaptic terminal. Jadi balik lagi ke dimana dia berada atau disimpan. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ada adrenalin, dia berfungsi sebagai flight and fight neurotransmitter, ada noradrenalin untuk concentration, ada dopamin untuk pleasure, ada serotonin untuk mood, kemudian ada juga GABA sebagai calming neurotransmitter, kemudian ada acetylcholine yang membantu untuk bagian learning, kemudian glutamate untuk memori, dan endorphins untuk memberikan euforia. Nah, apa sih fungsi saraf kranial? Jadi saraf kranial itu ada 12. Nah, ini ada yang pertama olfaktori, kemudian ada optik untuk mata, jadi olfaktori di hidung, optik untuk mata, kemudian ada oculomotor untuk pergerakan mata, kemudian ada cochlear juga membantu untuk superior oblique muscle, kemudian ada trigeminal itu menggerakkan untuk bagian sensorinya di muka, di sinus, dan di gigi, kemudian untuk ototnya dia menggerakkan atau motornya untuk muscle supaya bisa mengunyah. Kemudian ada abdusen membantu untuk otot rectus. Kemudian ada juga yang disebut dengan facial motor. Kemudian dari facial motor ada juga vestibulocochlear untuk bagian pendengaran. Kemudian ada juga glossopharyngeal motor untuk bagian mengunyah, lidah, tonsil. Kemudian ada vagus, ya, dia berkoneksi dengan jantung, paru. Kemudian ada yang bagian bronki, trakea. Jadi ini benar-benar masuk ke organ-organ tubuh. Kemudian ada si aksesori motor untuk sternocleidomastoid dan trapezius muscle, sama ada si hypoglossal muscle, jadi untuk bagian lidah. Nah, ini
ke-12 syaraf kranial yang perlu kita pahami sehingga kita tahu kalau ada masalah di salah satu saraf kranial, maka akan terjadi masalah pada fungsi-fungsi yang diatur oleh saraf tersebut. Nah, ini nama-namanya kita bisa lihat apa aja disfungsi yang bisa terjadi. Kalau pada olfaktori bisa kehilangan perasaan, penciuman. Kalau optik kehilangan penglihatan, okulomotor nggak bisa bergerak matanya. Begitu juga di troklear nggak akan bisa melakukan pergerakan untuk bola mata. Trigeminal juga akhirnya facial sensation-nya nggak bisa. Abdusen ada masalah pada pergerakan mata. Facial juga ada loss of taste, nggak bisa merasa, nggak bisa menutup mata. Kemudian vestibulocochlear akhirnya nggak bisa mendengar, nggak bisa punya keseimbangan. Glossopharyngeal nggak bisa menelan, kemudian suaranya menjadi serak. Kemudian vagus tidak bisa menelan juga, kemudian suara menjadi serak, dan akhirnya lambungnya nggak bisa melakukan fungsi dengan baik. Aksesori akhirnya nggak bisa menggerakkan kepala dan nggak bisa mengangkat lengan. Kemudian hipoglosal, lidahnya nanti nggak akan bisa bergerak. Nah, ini bagaimana kita melihat tes yang bisa dikerjakan di masing-masing saraf otak. Di olfaktori apa yang kita minta pasien untuk kerjain, di bagian optik apa yang kita kerjain. Jadi kalau bagian olfaktori kita minta menghirup sesuatu, kalau optik kita meminta untuk melihat chart, kemudian kita nanti tes dengan menggerakkan jari, apakah nanti matanya bisa mengikuti pergerakan jari. Okulomotor kita melihat refleks pupil dengan pen light menjadi besar, dia menjadi dilatasi atau tidak. Kemudian bagian troklear kita melihat apakah dia bisa mengikuti following moving object. Kalau trigeminal kita kasih sensasi, dia bisa bedain nggak panas, dingin, kemudian tajam gitu ya. Itu bagian dari trigeminal. Kemudian kita minta dia buka mulut sambil kita tes, bisa nggak dia kita dorong terus dia minta buka, bisa nggak dia melakukan, trigeminal nerve-nya bisa nggak. Kemudian abdusen adalah untuk menggerakkan mata ke kiri dan ke kanan. Kemudian facial, jadi nanti kita coba untuk merasakan rasa manis, pahit, asam, kemudian tutup mata, kemudian tersenyum, bersiul, kemudian vestibulocochlear ini kita pakai garpu tala ya, tuning fork, kita lihat apakah orangnya bisa mendengar dengan konduksi dari tulang atau dari udara. Kemudian glossopharyngeal kita melihat efek gag atau swallowing reflexes, jadi efek mau muntah, kemudian bisa nggak dia berbicara sambil batuk, kemudian bisa nggak mengecap untuk rasa. Nah, berikutnya adalah saraf vagus. Kita lihat dengan apakah dia bisa menelan, ya. Kemudian aksesori kita lihat apakah pundaknya bisa ditekuk, pundaknya bukan ditekuk, mengangkat pundak gitu. Terus hipoglosal melihat apakah lidahnya bisa dikeluarin. Kalau lidahnya bisa dikeluarin berarti cranial nerve-nya yang hipoglosal berfungsi dengan baik. Nah, ini adalah refleks. Ada 5 komponen refleks, yaitu reseptor, jalur aferen, pusat integrasi, jalur eferen, dan efektor. Jadi reseptornya bergerak untuk akhirnya menyebabkan terjadi pergerakan. Contoh misalnya kita dengan si palu triangle ini kita ketuk di bagian ini, kemudian nanti ada ketukan ini dihantarkan sampai ke spinal cord di reflex arc, dan akhirnya ada kontraksi yang terjadi, disebut dengan monosynaptic reflex. Silahkan ditonton videonya di YouTube. Kemudian ada juga yang disebut dengan refleks tendon. Jadi ini ketika menyentuh yang panas gitu ya, kita secara serta-merta menarik tangan untuk menjauhi bagian yang panas. Kita bisa nanti lihat di videonya ya.
Nah, apa aja sih reseptor yang dimiliki oleh kita manusia? Jadi reseptor ini adalah dari saraf aferen. Reseptor inilah yang merespon terhadap stimulus, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama fotoreseptor pada cahaya, dia responsifnya. Mekanoreseptor pada energi mekanik, kemudian termoreseptor pada suhu atau keadaan panas dan dingin, kemudian osmoreseptor, jadi kalau ada aktivitas osmotik, kemudian kemoreseptor kalau misalnya ada senyawa kimia yang spesifik yang membuat teriritasi atau terstimulasi. Kemudian ada nociceptor atau pain receptor yang memang sangat sensitif terhadap kerusakan jaringan atau nyeri. Kemudian ini ya, untuk persepsi nyeri nanti akan dijelaskan lebih lanjut di minggu-minggu berikutnya, begitu juga dengan refleks. Jadi contoh ketika ada nociceptor, ketika nociceptor terstimulasi, maka spinal cord akan menerima informasi tersebut dan akhirnya mengirimkan refleks balik untuk apa sih yang bisa kita kerjakan. Contoh, tangan kita tertusuk benda tajam, nociceptor itu terstimulasi untuk mengirimkan informasi ini ke spinal cord. Dari spinal cord, nociceptor akan melepaskan zat kimia yaitu neurotransmitter nyeri atau substansi P yang kemudian akhirnya membawa informasi ini ke bagian neuron berikutnya. Nah, ini adalah sistem saraf otonom. Jadi sistem saraf otonom itu ada yang sifatnya simpatetik, ada yang parasimpatetik. Jadi yang simpatetik ini berhubungan dengan smooth muscle pada hair follicle, sweat glands, dan peripheral blood vessel. Kemudian kalau yang parasimpatetik itu pada organ-organ bagian dalam tubuh. Nah, ini adalah apa aja sih yang dikontrol oleh bagian-bagian spinal cord ya, dari C1 sampai C8, T1 sampai T12, L1 sampai L5, kemudian S1 sampai S5. Jadi ini apa sih yang dikontrol, bagian-bagian tubuh mana sih yang dikontrol oleh si saraf-saraf tulang belakang. Jadi ini kita bisa lihat di sini siapa aja yang mengontrol apa di saraf tulang belakang. Nah, ini adalah plexusnya. Jadi kalau cervical C1 sampai C5, bagian apa sih yang dikontrol? Brachial itu ada C5 sampai C8 dan T1, jadi axillary, radial, median, musculocutaneous, kemudian bagian ulnar. Kemudian bagian lumbar, femoral untuk L1 dan L4. Kemudian bagian sakral L4, L5, S1 sampai S3 itu bagian nerve sciatic. Jadi ini yang terjadi. Nah, ketika bagiannya rusak, maka terjadi disabilitas karena tidak mampu untuk melakukan fungsinya dengan baik. Nah, ini contohnya. Jadi untuk metabolisme sel, sympathetic effect yang terjadi adalah meningkatkan metabolic rate. Kemudian kalau untuk blood vessel, constriction, jadi mengecil blood vesselnya. Kalau untuk mata bisa menjadi dilatasi pupil, konstriksi pupil. Kalau di jantung itu dia naik heart rate-nya atau turun heart rate-nya karena parasimpatetik. Di kidney atau di ginjal lebih tinggi urin output-nya, kemudian di hati atau liver dia lebih banyak gula yang dikeluarin. Kemudian di bagian sistem digestif apakah terjadi gerakan peristaltik atau tidak. Kemudian di bagian adrenal medula apa sih sisa hormon atau si neurotransmitter epinefrin dan norepinefrin dikeluarin. Kemudian kalau untuk lacrimal glands, apakah diproduksi air mata, salivary glands diproduksinya saliva, dan sweat glands untuk memproduksi keringat. Nah, demikianlah untuk fisiologi. Nanti lebih jelasnya mengenai fungsi-fungsi yang lain akan dijelaskan di 2 minggu ke depan di sistem saraf perifer. Terima kasih.